Cek cek cek. Cek cek. Ari, ada situ Ari. Cek. Ari, Ari. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Arman Seli dari Serikat Pewarta Progresif. Perlu kita ketahui bahwa Serikat Pewarta Progresif ini adalah gabungan dari beberapa media yang ada di Sulawesi Tengah. Ada Selebesta, ada Portal Sulawesi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di tengah-tengah kami sudah ada Pak Kades Marana yang tadinya kurang lebih sekitar 5 jam melakukan aksi di memblokade jalan yang ada di Desa Marana. Tentu hal itu mempunyai alasan-alasan tertentu dan untuk mendengarkan keluhan dan lain sebagainya, tentu kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Desa Marana. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi kita pada siang hari ini, sebelumnya saya akan menyapa Kepala Desa Marana. Selamat siang Pak Kades dan beserta warga Desa Marana yang sudah mendampingi Pak Kades pada saat ini. Nah, beberapa hal yang kami sempat dengar terkait dengan orasi-orasi Pak Kades dan tentu dalam diskusi-diskusi Serikat Pewarta Progresif dengan Pak Kades yang menjadi tuntutan adalah turunkan bupati karena berkaitan dengan beberapa hal. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Pak Kades untuk menyampaikan alasan-alasannya atau aspirasinya kepada pemerintah Bupati Donggala, dan tentu juga akan menjelaskan sudah sejauh mana kasus ini, karena seperti yang kami dengar tadi bahwa kasus ini sudah sampai ke ranah hukum tapi justru tidak kelihatan prosesnya. Nah, saya persilakan kepada Pak Kades untuk menyampaikan beberapa hal. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kita semua perlu kita ketahui bersama bahwa adalah Kepala Desa Marana yang secara terpilih demokrasi kemarin di sini bersama masyarakat Desa Toaya yang ingin menyuarakan juga hati masyarakat Toaya dan masyarakat Desa Kabaya yang ada duduk di samping ini. Kami ada 3 elemen desa yang turun pada hari ini menyuarakan fakta yang terjadi kami rasakan di sini. Kami sampaikan adalah pertama, untuk kami di Desa Marana ini sejak tanggal 29 Juli 2020 kami dilantik hingga saat ini tidak menerima tunjangan apa-apa. Yang kami dapat hanya apa? Pemberhentian sementara dari Bupati. Itu akan berimbas pada penerimaan BLT dan program-program pembangunan desa yang lain. Yang kami sampaikan kepada kita semua, ini bukan fakta, ini bukan hayalan, ini fakta yang terjadi. Mungkin sepanjang sejarah Kabupaten Donggala atau Republik ini, mungkin masih kami Desa Marana yang tidak terima hampir 1 tahun ini. Ini belum diterima. Jadi kami menganggap bahwa Bupati Donggala itu telah menghalang-halangi desa dalam membangun. Ya, selama 11 bulan sampai sekarang ini. Dari kami dilantik sampai sekarang ini, anggaran kami tidak turun. Kemarin, sejak bulan Agustus 2020, terjadi penarikan. Sementara saya dilantik tanggal 29 Juli 2020. Bulan Agustus terjadi penarikan oleh PJ, pelaksana tugas Desa Marana, dengan besaran anggaran yang telah ditarik dari tahap 2
2020 itu sebesar 416 juta. Belum sampai pada saat itu, pada bulan Desember tanggal 15, pihak terkait, inspektorat, PMD, keuangan, datang ke saya, memaksakan saya untuk menandatangani pencairan tahap 3. Saya katakan ini bukan lagi jalan itu, karena mereka memaksakan saya harus menandatangani itu. Ini intervensi ini. Saya minta itu pertanggungjawaban. Saya minta realisasi tahap 2, tapi mereka tidak memberikan. Harus mengetahui dulu. Sedangkan itu kewenangan sudah diambil. Kewenangan saya ada di tahap 2 pada bulan Agustus. Tapi dirampok uang itu. Kita menyurat, Pak, ke inspektorat, ke kejaksaan, ke Polres Donggala, ke keuangan, ke PMD, tapi tidak ada respon, tidak ada tanggap. Kami naikkan lagi laporan ke Polda, ke Jati, ke PMD Sulawesi Tengah. Tapi sampai pada hari ini belum ada tindakan apa. Diduga tadi bahwa PJ menarik uang itu dengan menyalahgunakan kewenangan. Sehingga mengakibatkan kerugian Desa Marana pada tahun 2020 itu sebesar 416 juta. Dilanjut lagi, kami ulangi lagi di tahun 2021, kami mengusulkan tentang pencairan urus segala macam, sampai pada hari ini tidak ada. Karena kemarin selepas kami diberikan surat perintah pembayaran dari Dinas PMD Keuangan, kami hanya menerima laporan masyarakat di Samarana. Laporan fitnah, yang dimana laporan itu berbeda antara tanggal dan isi surat. Itu yang dijadikan oleh pemerintah kabupaten sebagai dasar pemeriksaan khusus terhadap saya. Iya, bagi kami, dana desa dan ADD itu adalah kewenangan desa. Pemerintah daerah termasuk Bapak Bupati sengaja memperlambat itu. Karena di keuangan itu, kami menagih itu, mereka sampaikan bahwa ini perintah Bupati. Nanti ada perintah Bupati baru dicairkan. Itu pernyataan salah satu oknum keuangan Donggala. Itu makanya kami sampaikan bahwa Pak Bupati tidak layak lagi memimpin Donggala ini. Dia harus turun dari jabatan sebagai Bupati. Iya, mungkin kalau memang tidak ada respon apa, kami juga tidak kenapa, tapi mungkin kami akan turun lagi ke jalan. Iya, akan turun kembali lagi. Ya, insya Allah mungkin banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ya. Saya ke tadi dari Desa Marana ya. Dari Desa Tuai ya. Mungkin ini kan tadi saya mendengar ada tiga desa ini ya. Tentu kita juga harus mendengarkan saudara-saudara kita yang ada di Desa Tuaya. Kalau Desa Tuaya sendiri apa saja keluhannya dalam aksi ini? Ini sebagai kades atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai masyarakat Desa Tuaya yang kemarin bergabung dalam aksi di Desa Tuaya Puskesmas masalah pelayanan kesehatan yang kemarin mengakibatkan 12 orang tenaga kesehatan yang satu kantor 12 orang dipindahkan tanpa alasan yang jelas, kemudian diganti dengan tenaga honor. Kemarin ada kejadian mengakibatkan ada satu orang teman kita yang meninggal karena pelayanan itu tidak ada orang di puskesmas.
mungkin kalau mungkin ada, taruhlah aja, tapi kan ada pelayanan dulu daripada medis. Kemudian kita pada saat orasi ada mediasi dilakukan, ada utusan 7 orang. Mediasi dilakukan, saya minta 3 hari dalam hari. Kepala dinas kesehatan minta 1 bulan. 1 bulan sampai hari ini tidak ada mau kabar beritanya. Berarti ada indikasi bahwa ini bupati semua dalangnya. Karena kemarin bahasanya kepala dinas kesehatan, saya akan mediasi dengan bupati. Makanya pertanyaan kemarin, berapa hari kok mediasi? Apanya susah ketemu dengan bupati? Apanya susah? Makanya saya ancam dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Kurami. Kalau ini tidak terasa, saya pasti akan turun di jalan, dibukti. Orasi terbukti. Saya akan lakukan dengan teman-teman pembakaran di jalan melalui 3 desa tadi. Insya Allah dengan tindakan ini ya menjadi gambaran bagaimana selanjutnya kan kita punya tuntutan diterima. Kalau tidak saya akan gerakan massa juga dari Tuai. Sama dengan Pak Kades, mungkin lebih besar lagi. Barangkali saya dulu yang saya jelaskan. Nah, tuntutan tadi itu masalah pelayanan. Dikembalikanlah yang 12 orang itu. Dimutasi, Pak. Diganti dengan tenaga hono. PNS. Ya sudah. Kemudian belum dari pendidikan. Itu di SDN 6. Di SDN 6 tua ya. Sisa 3 orang guru PNS. Yang lain hono. Pendidikan bagaimana? Kalau memajukan pendidikan. Bukannya macam-macam persoalan. Bukan hanya berapa banyak persoalan Donggala. Hanya itu tuntutan, turunkan saja bupati saja. Tuntutannya sama. Iya, turunkan bupati. Tidak mampu memimpin Donggala ini. Saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke desa Kebaya. Kita coba mendengar karena tadi dari desa Marana persoalannya soal anggaran dana desa hingga 11 bulan terakhir ini tidak ada BLT. Kemudian tadi ada persoalan di Desa Tuaya, ada soal kesehatan dan soal pendidikan. Bahkan Bapak sampaikan tadi bukan hanya berbagai macam masalah, tapi memang banyak-banyak masalah. Begitu tadi kira-kira kalau saya tidak keliru mendengar. Saya ke Desa Bavaya, mungkin diperkenalkan namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samun Sela Hasanah. Saya masyarakat Desa Tabaya. Artinya tentu di sini ini punya alasan. Kalau tidak ada alasannya tidak mungkin turun ke jalan. Ya. Antara lain alasannya, yang pertama, bahwa Bupati Donggala itu tidak Pancasilais. Tidak Pancasilais. Artinya, seorang pemimpin itu harus memahami arti dari Pancasila. Karena Pancasila itu dasar negara. Menginjak-injak keadilan itu kan sama halnya menginjak Pancasila. Saya katakan, pemindahan guru-guru itu kan secara tidak wajar. Bapak kita semua ini jadi begini karena guru, Pak. Ya, benar jelas kan? Kenapa guru itu harus disantuni sebetulnya? Iya, iya, iya. Lalu di sini gambarannya Pak, ada kebetulan ipar saya yang pindahkan ke Desa Lalundu. Ini persoalan-persoalan sebutnya Donggala ini sangat luar biasa. Saya katakan, Bupati Donggala itu kalau bukan guru Pak, tidak akan jadi bupati. Yang seharusnya guru itu harus disantuni, disayangi. Iya kan? Itu Bapak Jokowi itu tidak akan bakal itu jadi presiden Pak kalau bukan karena guru. Dan kita semua ini saya yakin. Saya juga di sini kalau tidak bisa bicara Pak tanpa guru. Saya kira kalau itu persoalan itu Pak, itu hampir guru itu saya tidak mengatakan itu desa.
Saya akan membawa secara umum. Karena ini adalah pembodohan. Ini kan mengangkat kecerdasan bangsa itu kan itu dari guru. Bagaimana mungkin sebetulnya itu murid bisa lancar, bisa bagus kalau gurunya tidak aktif. Lalu kalau dia selalu lundu itu 1 bulan tidak naik, bagaimana mungkin dia bisa pintar? Iya kan? Nah itu salah satu alasan. Yang pertama, itu masih soal Pancasila. Pancasila ini kan 5 Pak, 5 dasar. Diletakkan dasar pertama itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Iya kan? Lalu kenapa dia itu harus begitu Pak? Tidak menciptakan rasa keadilan, tidak peri kemanusiaan. Itu buktinya yang disampaikan Kades Marana tadi. Itu kan peri kemanusiaan sudah tidak ada. Itu jelas. Kemudian ditambah dengan dana TTG. Dana TTG itu kemarin sebetulnya saya kaget. Kaget itu sebetulnya saya kaget setelah berita itu dari Kepala Desa Toaya. Itu Kades Toaya itu kan mantan anggota legislatif Pak. Periode 2004-2009. Bapak Om Puji Wijaya itu. Itu gemang dia katakan itu. Baru di situ ada pemaksaan dana TTG itu. Nah, ini kan berimbas dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Donggala. Saya bisa ambil sarut tarik benang merah tentang pencairan dana BLT. Kok cair dana BLT seperti kayak ingus? Dia bukan naik Pak, malah turun. Yang harusnya dana BLT itu, kalau sekarang ini cair di bulan Januari, Februari, Maret, April. Loh, cair di pertengahannya. Ini kan aneh. Sama halnya kalau saya pikir-pikir itu, kayak dolar tukar rupiah. Kalau sekarang naik dolar itu 14, 1 dolar 14 ribu rupiah, itu dicicil, kayak dicicil begitu. Ini kan enggak jelas. Kalaupun ada jelas harus disosialisasikan. Ya kan? Jadi makanya karena itu pelayanan yang tidak maksimal, dan itu ada indikasi sebetulnya itu melanggar ketentuan-ketentuan pasal, dan kemudian itu menginjak-injak dasar negara, itu wajar itu harus turun Bupati Donggala. Itu tidak layak jadi bupati. Iya, turunkan bupati. Saya ke Kepala Desa Marana, sekaligus ini tentu menjadi closing statement kita, statement penutup di. Jadi nanti tiap-tiap desa ini saya minta pernyataan penutup atau closing statement. Nah, dari proses ini diskusi kita yang berkembang beberapa menit ini, mungkin ada yang ingin disampaikan soal TTG dan lain sebagainya, sekaligus closing statement dari Kepala Desa Marana. Saya persilakan. Iya, yang jelas kami seluruh masyarakat Desa Marana tidak punya kepercayaan lagi terhadap Bupati Donggala. Maka harga yang harus dibayar itu adalah turun dari jabatan. Karena jelas dan nyata ini adalah pelanggaran undang-undang tentang hak-hak desa. Dijamin jelas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang hak asal usul desa. Ini pelanggaran karena kami ditahan. Tidak dicarikan 11 bulan. Ini pelanggaran besar. Jadi kami menganggap bahwa Bupati Donggala itu menghambat pembangunan Desa Marana. Jadi bagaimana mungkin sebuah daerah Kabupaten Donggala bisa meraih TTG, bisa meraih WTP kalau desanya saja tidak dicarikan anggaran. Jadi harga mati Desa Marana menyatakan satu sikap bahwa Bupati Donggala harus turun dari jabatannya dan pejabat kepala desa harus ditangkap atau dipenjarakan dan DBLU bisa harus dipenjarakan. Terima kasih Pak Kades Marana. Saya ke warga desa Toaya. Closing statement atau pernyataan penutup dari Bapak seperti apa? Kalau saya simpel saja, ganti kepala dinas kesehatan, kemudian turun ke Bupati Donggala itu saja. Karena tidak memberikan pelayanan kesehatan yang baik, kemudian pendidikan yang baik untuk Kabupaten Donggala. Terima kasih. Terima kasih. Dan kali kedua Pak, saya minta Bapak untuk memberikan pernyataan penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pernyataan penutup saya. Saya perlu sampaikan di tengah media ini bahwa jelasnya bahwa pelayanan masyarakat itu tergantung dari kepala desa. Kepala desa itu mengacu juga dasar acuannya dari aturan dan undang-undang. Yang jelas bahwa Bupati Donggala itu sebetulnya
ada indikasi melakukan kerjasama di antara pihak-pihak yang tertentu. Antara lain yang saya sebut tadi. Nah itu hasil menurut saya. Dan itu jelas sekali. Makanya kami bersepakat, itu Bupati Donggala harus turun. Tidak ada jalan lain, harus turunkan dari jabatan. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat Serikat Pewarta Progresif. Kita sudah dengar 3 perwakilan dari desa tadi, ada desa Kavaya, ada desa Marana dan Tuaya. Semua mengerucut pada satu tuntutan, yaitu turunkan bupati. Nah, tentu dalam diskusi-diskusi lainnya akan dikembangkan lagi, bukan hanya diskusi di tempat ini. Saya kira saya Arman Sili dari Serikat Pewarta Progresif mohon undur diri dan terima kasih kepada kita semua yang berada di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.